Film ini dibuka dengan memperkenalkan bocil yang bernama Tok yang memiliki keluarga pelawak. Bakat ini telah diturunkan oleh kakek-kakeknya yang sekaligus pendiri klub stand-up komedi di rumahnya. Kini klub tersebut diurus oleh ayahnya dan selanjutnya akan diurus juga oleh Tok seketika dia dewasa. Namun sayangnya Tok tidak berbakat untuk melawak. Ini saya sering mendengar kata-kata itu. Ya, kita sering dibilang gitu. Sejak melihat lawakan anaknya yang garing, Tok kecil tak pernah lagi diajak oleh ayahnya untuk stand up. Kok sakit ya Pak? Scene lalu berpindah pada Tok yang sudah berusia 12 tahun dan memiliki seorang adik yang bernama Salmon. Sebentar, gimana? Tadi nama bocilnya? Salmon. Oh, Salmon. Ya. Selain bersekolah, kegiatan sehari-harinya adalah belajar melawak bersama sang ayah. Namun tetapi tetap saja ia tidak berbakat untuk melawak. Bahkan adiknya sendiri mampu ngelawak lebih baik darinya. Iya, kayaknya sakit jadi gitu. Tak hanya di rumah, Tok juga berusaha melawak di sekolah. Biasanya ia berlatih bersama Hoi dan Peng, yaitu temannya, untuk menghibur guru dan teman sekelas mereka. Namun faktanya tak ada seorang pun yang terhibur dengan lawakan Tok. Kok makin ke bawah, Pak? Naskahnya makin sakit sih anjing. Aku nahan loh ini. Suatu hari, Tok penasaran kenapa Hoi buru-buru pulang. Akhirnya, Tok dan Peng membuntutinya. Rupanya Hoi telah memeriksakan jerawatnya pada seorang dokter cantik bernama Ice. Lalu, Hoi dan Tok menghampirinya dan berusaha melucu di sana. Dan tanpa diduga, dokter cantik tersebut merasa terhibur. Dan dari sinilah Tok merasa senang karena akhirnya lawakannya dapat membuat seseorang tertawa. Selain itu, setelah Bu Dokter Ice membuka maskernya, Tok langsung merasa jatuh cinta. Hari selanjutnya, Tok berusaha menimbulkan jerawat di wajahnya agar dapat kembali berkunjung ke klinik Dr. Ice. Cuma orang ini yang mau munculin jerawat. Singkat cerita, muncul juga jerawat yang ditunggu-tunggu. Jelas saja jerawat ini membuatnya kegirangan. Namanya jerawat berkah. Tok lantas meminjam uang pada adiknya untuk biaya klinik. Loh, kok malah pinjam adiknya? Sang adik pun mau meminjaminya dengan syarat ia ikut ke klinik. Dengan terpaksa siang itu, ia pergi ke klinik bersama Salmon. Usai mendapat perawatan, Tok pun berbincang dengan Dr. Ice. Dengan senang hati, Dr. Ice pun bercerita. Bahkan, ia juga memberitahu asal-usul namanya yang berasal dari usaha es batu milik keluarganya. Esok harinya, Tok menceritakan perasaannya soal Dr. Ice pada Peng dan Hoi. Iseng-iseng, Hoi menanyakan obat jerawat yang diberikan Dr. Ice, dan tanpa aba-aba, Hoi langsung membuang obat itu. Supaya jerawat Tok tak kunjung sembuh dan berobat lagi ke Dr. Ice. Tok pun kembali mengunjungi Dr. Ice. Kali ini bocil bau ingus ini memberanikan diri mengajak Dr. Ice makan bersama. Malangnya, Dr. Ice menolaknya dengan alasan sedang sibuk. Namun berjanji akan menemaninya di lain kesempatan. Singkat cerita pula, Tok kembali mendatangi Dr. Ice. Namun hari itu, Dr. Ice tidak bisa ditemui karena sedang kebanjiran pasien. Pantang menyerah, Tok tetap menunggu Dr. Ice di depan klinik. Malam harinya, Tok berhasil menemui Dr. Ice dan kembali mengajaknya makan berdua. Sayangnya, saat itu teman Dr. Ice juga ingin makan dengan Dr. Ice. Merasa tidak enak, Tok pun memilih pamit pulang. Namun sebelum pulang, Dr. Ice memintanya datang lagi besok untuk makan bersama. Esok harinya dengan penampilan yang cukup mentereng, Tok pun siap menemui pujaan hatinya. Namun tiba-tiba ia mendapat kabar bahwa neneknya sedang masuk rumah sakit, sehingga kencannya lagi-lagi harus dibatalkan. Usai menjenguk neneknya, Tok dan keluarganya pun pergi ke sebuah mall untuk makan. Namun ajaibnya, saat Tok pergi ke kamar mandi, ia bertemu dengan Dr. Ice dan menjelaskan alasannya harus membatalkan makan malam dengannya. Keluarga Tok pun memergoki keduanya dan mulai berkenalan dengan Dr. Ice. Namun di tengah sesi perkenalan, datang seorang pria yang mengajak Dr. Ice pergi. Tok pun merasa sakit hati. Beberapa hari kemudian keluarga Tok mengambil sesi foto untuk grup lawak miliknya. Tapi Tok merasa dikucilkan dan memilih untuk pergi. Dan tanpa disengaja, ia lagi-lagi bertemu dengan Dr. Ice. Meski sempat tidak dinotis, akhirnya Dr. Ice menyadari keberadaan si Tok. Di sana, Dr. Ice menjelaskan bahwa pria tadi adalah kekasih temannya. Tok pun merasa mendapat angin segar lagi. Kenapa ada hanya sih?
Iya udah. Dan malam berikutnya, Tok akhirnya kembali berkencan dengan Dr. Ice. Di saat yang bersamaan, keluarga Tok sedang tampil untuk stand up komedi di sana. Meski berusaha untuk bersembunyi, Plern menyadari kehadiran anaknya dan menyuruhnya naik ke panggung untuk melawak. Namun lagi-lagi, tak ada seorang pun yang tertawa dengan lawakannya. Iya. Dan merasa terasingkan, Tok pun memilih kabur dari kafe dan melampiaskan kekesalannya pada sebuah seng. Waduh. Iya. Dr. Ice pun tiba-tiba datang menghampirinya dan mencoba untuk menasehati Tok. Melihat tangan si bocil yang sedang berdarah-darah, Dr. Ice pun mencoba mengobatinya. Namun entah datang setan dari mana, Tok tiba-tiba nyosor bibir sang dokter. Sementara si Dr. Ice hanya diam saja menerima ciuman dari Tok. Saat kembali ke rumah, lagi-lagi Tok diejek oleh ayahnya. Ibu Tok pun berusaha membela putranya dan memperingatkan sang suami untuk tidak lagi menyakiti hati Tok dengan lawakannya. Siang itu, Ibu Tok menerima telepon dari sebuah televisi yang mengundang klub komedi milik suaminya itu untuk audisi acara lawak. Jelas saja berita itu membuat keluarga Tok kegirangan. Ya, mereka kegirangan karena cita-cita sebagai artis hampir tercapai. Di lain kesempatan, Tok kembali ke klinik Dr. Ice. Namun ternyata, Dr. Ice sedang dirawat di rumah sakit. Tok pun lantas mencari ke rumah sakit yang dimaksud. Saat menanyakan penyakit yang dideritanya, Dr. Ice justru memberitahukan bahwa dirinya kini tengah hamil. Loh, kapan dipakai? Tok pun terkejut dengan berita itu. Di kemudian hari, Tok kembali mencari Dr. Ice. Namun kali ini Dr. Ice justru mudik ke rumahnya. Dengan rasa rindu menggebu-gebu, Tok memecahkan celengan adiknya untuk bertemu dengan Dr. Ice. Namun ia tak mengetahui rumah Dr. Ice dan berusaha mencarinya dari satu pabrik balok es ke pabrik lain. Waduh. Sementara itu, Dr. Ice yang berada di rumah memutuskan kembali ke klinik karena pasien yang membludak. Malam harinya, ketika Tok berhasil menemukan rumah Dr. Ice, ia tak sempat bertemu dengannya karena sudah kembali ke klinik. Saat akan kembali ke kota, Tok tertinggal bus, sehingga ia harus bermalam di terminal. Dan pagi-pagi buta, Tok pun mencoba melobi supir bis untuk menumpanginya. Untung saja ia diperbolehkan menumpang. Saat Tok sampai di kota, ia berniat mengunjungi klinik. Rupanya di sana sudah ada Plern, ayahnya yang kemudian memarahinya karena sudah bolos sekolah. Ternyata Dr. Ice menemukan tas milik Tok dan memutuskan untuk menghubungi orang tuanya. Singkat cerita, Tok kembali ke rumah. Di sana Salma memberitahunya bahwa grup komedi sang ayah batal tampil di televisi karena ayahnya memilih untuk mencari Tok. Di sini kita bisa tahu bahwa Plern sangat menyayangi Tok, tapi Tok tak kunjung menyadarinya. Pagi harinya, Tok justru berniat bolos sekolah lagi, tapi di sana ia ketahuan Dr. Ice yang kemudian justru menemaninya membolos. Di sana, Tok justru menasihati Dr. Ice untuk tidak mengaborsi bayi dalam kandungannya. Ia bahkan menawarkan diri untuk menjadi ayahnya apabila tak ada seorang pun yang mau bertanggung jawab. Sebentar, ini kenapa gentleman sekali Tok ini? Tok. Dr. Ice jelas meragukan pernyataan itu karena Tok hanyalah bocah kecil. Namun Tok menegaskan bahwa ia benar-benar serius dengan ucapannya. Dr. Ice pun terharu dan memeluk Tok dan mengajaknya makan. Di sana Dr. Ice menceritakan bahwa pacarnya adalah kawannya di universitas dan kini sedang menerima beasiswa di Amerika. Sebulan setelah kepergian kekasihnya, Dr. Ice menyadari bahwa dirinya tengah hamil. Namun ia tak berani memberitahu pacarnya karena khawatir ia akan melepas beasiswanya dan kembali ke Thailand untuk menikahinya. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa Tok tak bisa menjadi pacarnya dan sudah menganggapnya sebagai adik. Singkat cerita, ayah Tok periksa ke klinik Dr. Ice. Di sana mereka berbincang. Dr. Ice menceritakan bahwa Tok telah berusaha keras menjadi pelawak, namun selalu dipenuhi kekhawatiran akan dibenci ayahnya jika lawakannya tidak lucu. Disinilah ayah Tok mulai tersadar. Malam harinya, saat sedang minum bersama dengan efek teler, Tok menceritakan segala keluh kesahnya pada sang ayah, tak terkecuali perihal Dr. Ice dan keinginannya menjadi ayah dari bayi yang dikandungnya. Selain itu, Tok juga bertanya pada sang ibu cara agar sang ayah mencintainya. Di sana ibunya menjelaskan bahwa Tok tak perlu berusaha melucu karena sang ayah selalu mencintainya. Salah satu buktinya yaitu saat ayahnya menggantikan perannya di sekolah karena ia tengah melahirkan Salmon. Dari sinilah ia menyadari kasih sayang sang ayah. Masuk hari selanjutnya, Plern mengajak Tok ikut dengannya ke kafe untuk menyaksikannya tampil. Ia juga menyuruh Dr. Ice untuk datang. Saat di kafe, Plern mengajak Dr. Ice naik ke panggung. Sementara itu, Tok mencatat semua nomor telepon yang ada di HP Dr. Ice. Rupanya, Tok dengan ayahnya sudah merencanakan untuk mencari nomor pacar Dr. Ice untuk memberitahu kehamilan Dr. Ice. Tok juga menjelaskan pada pacar Dr. Ice bahwa Dr. Ice tidak memberitahukannya karena khawatir dengan beasiswanya. Dan untungnya, sang pacar benar-benar mau bertanggung jawab dan menikahi Dr. Ice. Dan di akhir film, bisa kita lihat Emon,
Dokter Ice yang sudah melahirkan dengan didampingi kasihnya. Dokter Ice juga mengizinkan Tok untuk menganggap anaknya sebagai adik atau anaknya sendiri.